लगाने के बाद इन लोगों ने फिर झंडा फहराने आया मस्जिद पे। जहांगीरपुरी मिनी पाकिस्तान। इतना नफरत फैलाया गया है और अभी इसका एम्बिट जो हम लोग जितने हमारे जो सीसीनल कानूनी कार्रवाई होगी। Kerusuhan terbesar yang timbul dari perbedaan agama telah menjadi semakin meluas di negara India selama beberapa dekade terakhir. Jumlah penduduk muslim di negara ini meningkat tajam. Perhitungan sensus tahun 2011 yang lalu, dan pemerintah yang didominasi oleh umat Hindu tidak mau membiarkan adanya peningkatan umat muslim di India. Tekadnya adalah meminimalisir perkembangan muslim di negara ini. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara India. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia dengan judul menyorot konflik agama di India. Kerusuhan populer yang timbul dari perbedaan agama telah menjadi semakin umum di India. Selama beberapa dekade terakhir, proporsi muslim di negara itu yang tercatat 14,25% dalam sensus tahun 2011 meningkat drastis dari tahun ke tahun, dan pemerintah yang didominasi oleh umat Hindu tidak mau menghadapi kenyataan ini. Sudah berapa lama konflik antar Hindu dan Muslim di India ini berlangsung? Dan mengapa pemerintah India enggan melakukan sensus baru? Apa pendapat Muslim di negara bagian tetangga Pakistan dan Bangladesh tentang serangan terhadap rekan-rekan seiman mereka? Dan bagaimana konflik ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19? Apa yang akan terjadi di masa depan bagi Muslim di India? Rencana Mountbatten untuk membagi India Britania menjadi negara Muslim Pakistan dan negara Hindu India yang didirikan dan dilaksanakan pada tahun 1947 yang lalu gagal memperhitungkan sejumlah besar faktor etnis dan politik, dan kegagalan ini menyebabkan banyak pertumpahan darah dan arus pengungsi yang tidak ada habisnya. Sebagai akibat dari pemisahan, demikian pembagian tersebut dikenal lebih dari 19 juta orang telah dipaksa keluar dari rumah mereka, dengan lebih dari 4 juta orang terbunuh. Sementara umat Hindu yang tinggal di negara bagian baru Pakistan dianggap dengan kebencian, dan sejumlah besar dari mereka dipaksa untuk berimigrasi ke India. Di India, umat Muslim diperlakukan dengan tingkat toleransi yang lebih besar, namun terlepas dari kenyataan bahwa mereka diizinkan untuk menjalankan iman mereka secara terbuka dan beribadah di tempat masjid tanpa batas. Akses mereka ke pendidikan terbatas, dan mereka yang bekerja di layanan pemerintah kehilangan kesempatan promosi.
Akibat kebijakan ini, hampir semua Muslim India bermigrasi ke Pakistan. Muslim yang tersisa di India cenderung berasal dari bagian masyarakat termiskin, mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk pindah ke negara Muslim lain. Dalam banyak kasus mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka dan mereka cenderung bekerja terutama di distrik-distrik Muslim saja. Secara alami di antara Muslim India ada beberapa orang yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat modern. Tapi mereka mewakili populasi yang cukup kecil dari komunitas mereka. Paling tidak karena umat Hindu enggan untuk bekerja bersama Muslim, melihat mereka memiliki status sosial yang lebih rendah dan juga faktor-faktor berdampak pada taraf hidup masyarakat Muslim yang jauh lebih rendah dibandingkan umat Hindu. Seperti yang sering terjadi di antara bagian masyarakat termiskinlah tingkat kelahiran adalah yang tertinggi. Keluarga Muslim India cenderung memiliki lebih banyak anak daripada keluarga Hindu atau Kristen. Situasi ini tentu saja menjadi perhatian pemerintah India yang menyadari bahwa beberapa bagian negara itu mungkin di masa depan menjadi Muslim seluruhnya yang akan memiliki berbagai konsekuensi. Untuk meningkatkan jumlah pemeluk agama selain Islam, pada Desember tahun 2019, pemerintah India mengeluarkan undang-undang yang menyederhanakan prosedur bagi warga non-Muslim, Pakistan dan Bangladesh untuk memperoleh kewarganegaraan India. Keputusan ini dikritik oleh komunitas Muslim India pada Februari tahun 2020 yang lalu. Ibu kota New Delhi menjadi tempat kerusuhan anti-Muslim besar, di mana nasionalis Hindu radikal menyerang distrik Muslim, menewaskan lebih dari 30 orang dan menjarah puluhan masjid. Kerusuhan tersebut jelas menunjukkan bahwa antipati orang Muslim India dan Hindu semakin kuat. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 telah menghentikan eskalasi konflik antara umat Hindu dan Muslim di India. Banyak organisasi publik ditutup dan warga hanya diizinkan keluar rumah kecuali jika ini benar-benar penting. Akibatnya, jumlah bentrokan agama turun menjadi hampir nol. Masa depan Muslim India tampak kabur dan tidak pasti. Jumlah mereka tidak cukup, misalnya untuk menjadi mayoritas di parlemen atau menuntut pemisahan wilayah mereka. Tetapi ada terlalu banyak dari mereka untuk tetap sebagai minoritas agama dengan hak hukum yang terbatas. Pemerintah India perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa semua Muslim sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat. Jika tidak, konflik agama yang menimpa India akan semakin buruk dari tahun ke tahun, menyebabkan perpecahan yang mendalam di masyarakat dan mencegah negara berkembang. Untuk selanjutnya, bagaimana perkembangan agama di India? Terserah bagaimana penilaian Anda. Lalu simpulkan sendiri menurut Anda. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.